Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ail. Kali ini kita akan membagikan tips bagaimana sih cara memilih kulkas yang bagus, hemat listrik, awet dan tahan lama ya. Pastinya teman menginginkan dong ya, kulkas yang bagus, tahan lama, hemat listrik, ya enggak? Nah, jadi pada idealnya kulkas itu tahan antara 10 sampai 15 tahun ya. Jadi kalau di bawah itu tergolong kualitas yang lumayan nggak bagus lah ya. Bisa cek kulkas teman-teman di rumah. Nah, pastinya juga teman-teman menginginkan kulkas yang hemat listrik, karena kulkas itu menyala selama 24 jam nonstop ya kan. Jadi nggak usah lama-lama ya, kita bagikan bagaimana tipsnya memilih kulkas yang bagus, awet dan tahan lama. Yang pertama teman-teman harus tahu, pilih kulkas sesuai jenisnya. Ya. Kulkas itu kan ada dua jenis. Yang pertama 1 pintu, yang kedua 2 pintu, ya kan. Jadi teman-teman mau membeli kulkas yang berapa pintu nih? Yang 1 pintu atau yang 2 pintu? Itu yang pertama. Otomatis kulkas yang 2 pintu memiliki freezer yang lebih besar ya, lebih bagus. Jadi kita bisa menyimpan makanan beku lebih banyak dibandingkan kulkas yang 1 pintu, ya kan. Yang kedua, ukuran kulkas. Jadi kita sebelum membeli kulkas itu kita harus memikirkan tempat yang ada. Jadi jangan ingin membeli kulkas yang 2 pintu nih, tapi ternyata tempatnya tidak ada. Jadi tempatnya itu sudah penuh dengan perabot teman-teman semuanya. Jadi bingung nih, sudah dibeli, sudah dibawa ke rumah, ternyata space-nya tidak memungkinkan, tempatnya tidak cukup lah ya. Jadi itu yang kedua, ukuran kulkas ya. Yang ketiga, cek fitur yang ditawarkan. Jadi masing-masing kulkas itu memiliki keunggulannya masing-masing ya. Ada kulkas yang mempromosikan freezer bebas bunga es, eco green, ya kan. Nanti di video lain kita akan coba bahas apa itu eco green ya, frost free, ya kan. Jadi kulkas yang bagus tuh yang sedikit bunga es, bahkan kalau bisa minimalis lah bunga esnya, kecil bunga esnya ya. Terus eco green juga, ya kan. Oh ya, pastikan juga setiap raknya, jadi setiap tempatnya kulkas itu berfungsi sebagaimana mestinya ya. Jadi dicek dulu sebelum dibawa pulang. Sebelum ini kita cek dulu fungsinya bener nggak. Misalkan telur ada di atas atau di mana, kan beda kan, 1 pintu atau yang berapa pintu kan beda. Jadi kita cek dulu fungsinya, rak-raknya itu sudah berfungsi dengan benar belum, ya kan, sudah sesuai dengan fungsinya atau belum, ya kan. Nah, yang keempat nih, yang paling penting ya, memilih kulkas hemat listrik. Yang keempat, hemat listrik. Jadi penting banget dong ya. Teman-teman pasti tidak mau dong tagihan listrik teman-teman tuh meledak, membengkak, karena nggak tahu kulkas yang dibeli itu hemat listrik atau tidak, boros atau tidak. Tiba-tiba begitu sudah dipakai, gara-gara kulkas tagihannya meledak, nggak mau dong ya. Jadi pilih kulkas
pilih kulkas yang hemat listrik. Kulkas yang hemat listrik itu dilengkapi dengan teknik inverter ya. Jadi kulkas dapat meminimalkan konsumsi energi listrik. Jadi tagihan listrik tidak membengkak ya. Yang kelima, cek kualitas kulkas. Nah, ini penting sekali teman-teman. Ya kan? Kalau kita milih merek kulkas yang memang kalau bisa kita pilih kulkas yang sudah tahu mereknya ya, yang sudah ternama, yang sudah terkenal, yang kita sudah benar-benar udah tahu lah ya. Nah, ada lagi, tapi masih yang keempat ya, kualitas, ikut kualitas ya. Pastikan tutup pintu kulkas itu bisa tertutup dengan rapat ya, bisa tertutup dengan rapat, dan kaki-kakinya itu, keempat kakinya itu kokoh, jadi nggak ada yang patah tuh, patah satu, nah kan miring ya kan. Jadi keempat kakinya tuh kalau bisa kokoh ya, memang harus kokoh ya, itu kan kualitas. Yang ketujuh, beli kulkas di tempat yang terpercaya. Jadi tahu garansinya itu, tahu kalau karena terpercaya, jadi tidak asal-asalan. Garansi itu penting loh teman-teman ya. Jadi kita garansi kan ada tuh kulkas garansi 1 tahun atau garansi apa. Jadi kita kalau suatu saat kulkas itu terjadi kerusakan, kita tidak usah repot-repot mengeluarkan banyak uang. Ya memang sih ada juga kerusakan ya, cuma kan nggak begitu parah gitu kan. Jadi kita lebih hemat biaya lah ya. Nah, itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.